Khair an-Nasaj, waliullah yang menjadi budak karena melanggar janjinya sendiri. Khair an-Nasaj melanggar pantangan yang ia janjikan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghukumnya menjadi seorang budak. Abu Hasan Khair an-Nasaj merupakan penduduk Samir yang menetap di Baghdad. Beliau adalah satu di antara para waliullah yang mempunyai banyak karomah. Akan tetapi, walaupun seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika melanggar sumpah atau janji yang pernah diucapkan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Sebagaimana yang terjadi pada diri Khair an-Nasaj. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia wa Tabakat al-Asfiyah, bahwasanya suatu ketika Ja'far bin Muhammad bin Nusair pernah bertanya kepada Khair an-Nasaj, kenapa beliau memiliki nama an-Nasaj, yang berarti tukang tenun. "Apakah engkau berprofesi sebagai seorang tukang tenun?" tanya Muhammad bin Nusair. "Tidak," jawab Khair an-Nasaj. "Lalu, kenapa engkau dipanggil dengan panggilan an-Nasaj, tukang tenun?" tanya Muhammad bin Nusair dengan rasa penuh penasaran. Al-Kisah. Suatu ketika, Khair an-Nasaj pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpantang menikmati ruthab atau kurma muda selama hidupnya. Akan tetapi, suatu hari beliau sangat ingin memakan buah tersebut, sehingga beliau pun mengambil sebanyak setengah rithel. Ketika baru makan satu butir ruthab, ada seseorang yang melihat Khair an-Nasaj. Orang tersebut sontak berkata, "Wahai engkau Khair, orang yang kabur, kenapa kau melarikan diri dariku?" Orang yang berbicara kepadanya ternyata adalah seseorang yang mempunyai pelayan atau budak yang kabur dan namanya mirip dengan dirinya. Orang-orang yang ada di sekitar mereka pun sontak menatap Khair dan berkerumun di sekitarnya. Mereka lantas berucap, "Demi Allah, orang ini adalah pelayanmu yang bernama Khair." Khair an-Nasaj yang tiba-tiba didatangi oleh orang tersebut dan dilihat oleh banyak orang merasa kebingungan, apalagi beliau dianggap sebagai pelayan yang melarikan diri. Orang-orang lalu meringkus dan membawa Khair an-Nasaj ke toko orang yang merasa kehilangan budak, di mana toko tersebut menjadi tempat menenun para pelayannya. "Wahai budak kurang ajar, kamu telah kabur dari majikanmu. Masuklah dan kerjakan pekerjaanmu yang biasanya kau kerjakan." Orang-orang lalu menyuruh Khair an-Nasaj menenun pakaian yang kasar. Beliau lalu melakukan hal itu, dan bisa. Seolah-olah tangannya telah melakukan pekerjaan tersebut bertahun-tahun, padahal baru pertama kalinya. Beliau akhirnya pun melakukan pekerjaan sebagai tukang tenun selama 1 bulan. Hingga pada suatu malam beliau bangun, lalu berwudu dan melakukan sholat. Dalam sujud-sujudnya, Khair an-Nasaj berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak akan mengulangi apa yang telah aku lakukan." Setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi harinya kemiripan budak penenun yang ada dalam diri an-Nasaj hilang. Beliau pun pergi, namun embel-embel nama an-Nasaj masih membekas di namanya. Akibat menuruti hawa nafsu dan syahwatnya, yang mana sebelumnya telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memakan rutab selamanya, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Allah pun menghukumnya dengan menjadikannya budak yang telah diterimanya tersebut. Dalam sebuah riwayat, Khair an-Nasaj suatu ketika juga pernah berkata, "Tidak ada sebuah nasab yang lebih mulia daripada nasabnya seseorang yang diciptakan langsung oleh Allah dengan kekuasaannya. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu seseorang yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya seluruh nama-namanya, namun ia tidak bermanfaat baginya pada saat berjalannya ketentuan atasnya. Tidak ada ibadah yang lebih sempurna dan banyak daripada ibadah iblis, namun ibadah tersebut tidak bisa menyelamatkannya, karena ketentuan Allah lebih dahulu untuknya." Dalam hidup ini, kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan kita. Maka selalu merasa butuhlah kepadanya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-karunianya kepada kita semua. Serta jangan sekali-kali mengingkari janji atau sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melanggar sumpah atau janji apalagi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah diperbolehkan dalam ajaran agama.